Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ani Siswanto, mahasiswa PGSD Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai, ingin menjelaskan materi pembelajaran kajian bahasa tentang majas. Majas ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan, dan majas sindiran. Sebelum kita masuk ke macam-macam majas, saya akan menjelaskan pengertian majas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya bahasa atau majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu, keseluruhan ciri-ciri bahasa, sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tulisan. Kita masuk macam-macam majas. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, personifikasi. Majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia benda hidup. Yang kedua, depersonifikasi. Majas yang menampilkan manusia sebagai binatang, benda-benda alam, atau benda lain. Yang ketiga, metafora. Majas ini semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung. Yang keempat, simile. Perbandingan dua hal yang sengaja dianggap sama. Perbandingan itu secara eksplisit dijelaskan oleh pemakaian kata seperti sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana. Yang kelima, analogi. Majas perbandingan yang memperlihatkan suatu perbandingan untuk perbandingan itu membentuk kesatuan yang menyeluruh. Yang kedua, kita masuk majas pertentangan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, hiperbola. Majas yang memperlihatkan sesuatu yang berlebihan, jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya. Yang kedua, litotes. Majas yang melukiskan keadaan dengan kata-kata yang berlawanan artinya dengan kenyataan yang sebenarnya guna merendahkan diri. Antitesis. Majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan kata yang berlawanan. Yang keempat, paradoks. Majas pertentangan yang melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan padahal maksud sesungguhnya tidak. Yang kelima, okupasi. Majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan bantahan, namun bantahan tersebut kemudian diberi penjelasan atau diakhiri dengan kesimpulan. Yang keenam, kontradiksi interminisi. Majas yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Yang ketiga, majas pertautan. Yang pertama, metonimia. Gaya bahasa menggunakan nama barang atau merek dengan sebagai pengganti barang itu sendiri. Yang kedua, sinekdok. Dapat dibagi atas 3 bagian. Ada pasprototo dan toten pro parte, terus ada yang sebagainya. Termasuk alusi, gaya bahasa yang menunjukkan secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh yang telah umum dikenal atau diketahui orang banyak. Ini masih masuk ke majas pertautan. Elipsis. Gaya bahasa yang di dalamnya terdapat penanggalan atau penghilangan salah satu atau beberapa unsur penting dari suatu konstruksi
Yang selanjutnya autonomasia. Majas perbandingan dengan menyebutkan nama lain terhadap seseorang berdasarkan ciri atau sifat menonjol yang dimilikinya. Majas yang kelima, majas perulangan, termasuk repetisi, merupakan majas yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali yang biasanya digunakan dalam pidato. Pararealisme, majas seperti repetisi tetapi dipakai dalam puisi. Yang selanjutnya anafora, jika kata yang diulang terletak di awal baris. Kiasmus, gaya bahasa yang berisikan perulangan sekaligus, merupakan inversi atau pembalikan susunan antara dua kata dalam suatu kalimat. Selanjutnya aliterasi, sejenis majas yang memanfaatkan purwakarti atau pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyinya. Antanaklasis, majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Dan yang terakhir, majas sindiran. Majas sindiran ini ada ironi, sinisme, sarkasme. Ironi, majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir. Sedangkan sinisme, majas sindiran yang agak kasar dibandingkan dengan majas ironi. Sedangkan sarkasme, majas sindiran yang paling kasar dibandingkan majas ironi dan sinisme. Inilah penjelasan tentang beragam majas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang melihat video saya ini. Silakan di komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.